pagi, siang, sore, malam, semuanya penonton yang ada di rumah dan dimanapun. Hari ini kita dihebohkan berita kejeniusan 4 mahasiswa yang berasal dari Universitas Multimedia Nusantara. Nah, katanya mereka ini berhasil mengklasifikasi customer churn di bisnis telekomunikasi. Katanya sih mereka namanya itu grup 5. Nah, kita saksikan aja presentasi dari grup 5 ini. Halo, nama saya Andrian Fernando, NIM saya 11.746. Saya dari Universitas Multimedia Nusantara, angkatan tahun 2024 dengan jurusan Sistem Informasi. Oke, ternyata salah satu anak yang jenius itu adalah saya. Nama saya Frans Marco Haryanto dengan NIM 108659. Saya dari jurusan Sistem Informasi dari kampus Universitas Multimedia Nusantara dan saya adalah angkatan 2024. Halo, perkenalkan nama saya Kenji Trisantang, NIM saya 110240. Saya berasal dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Sistem Informasi, angkatan 2024. Halo, perkenalkan nama saya Kingsley James Wade dengan NIM 110615. Saya dari kampus Universitas Multimedia Nusantara dari jurusan Sistem Informasi dan saya adalah angkatan 2024 dan saya berumur 20 tahun. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang. Jadi, industri telekomunikasi memiliki tingkat persaingan tinggi dengan tantangan utamanya itu berupa customer churn. Churn itu dapat menurunkan pendapatan dan meningkatkan biaya akuisisi pelanggan baru. Dengan memanfaatkan machine learning dan data pelanggan, perusahaan dapat memprediksi pelanggan yang berpotensi churn sehingga dapat mengambil langkah yang tepat untuk pencegahan yang lebih efektif. Oke semuanya, nah di proyek kami itu terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah faktor apa aja sih yang paling mempengaruhi customer churn pada industri telekomunikasi. Yang kedua itu, bagaimana perbandingan performa algoritma decision tree, random forest, logistic regression, XGB boost, dan light GBM dalam klasifikasi churn. Dan rumusan masalah yang terakhir adalah seberapa besar pengaruh optimasi hyperparameter menggunakan grid search CV terhadap performa model. Oke, sekarang kita lanjut di bagian gap research. Nah, berdasarkan tinjauan pusaka, banyak penelitian sebelumnya mengenai customer churn hanya berfokus pada perbandingan 1 atau 2 algoritma tanpa melakukan pencarian parameter yang mendalam. Selain itu, masih terbatas studi yang mengombinasikan penanganan ketidakseimbangan kelas menggunakan SMOD dengan optimasi hyperparameter secara sistematis pada dataset telekomunikasi berskala besar. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan melakukan komparasi terhadap 5 algoritma tersebut. Dan karena 5 algoritma itu yang berbeda, serta menerapkan teknik SMOD dan grid search CV untuk mendapatkan model referensi pelanggan yang paling akurat dan paling reliable. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan penelitian. Di proyek kami ini terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama adalah melakukan exploratory data analysis atau yang biasa kita kenal dengan EDA untuk memahami karakteristik dari dataset churn. Tujuan yang kedua adalah untuk membangun 10 model klasifikasi yang terdiri dari 5 baseline dan 5 optimasi. Dan tujuan yang ketiga atau tujuan yang terakhir untuk membandingkan performa model berdasarkan akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk menentukan model yang terbaik. Oke pemirsa, jadi ini adalah metode yang kita gunakan untuk klasifikasi customer churn. Oke, untuk framework yang kita gunakan pada penelitian ini, kita menggunakan metode CRISP-DM atau biasa disebut Cross Industry Standard Process for Data Mining, yang artinya metodologi yang terstruktur dan sistematis untuk data mining yang mencakup semua aspek penting, mulai dari business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan yang terakhir adalah deployment. Oke, berikutnya data understanding. Dataset yang kami gunakan berjumlah 594.194 baris dan 21 kolom. Oke pemirsa,
Jadi seperti yang Anda lihat di layar ini, dataset pada project yang kami gunakan itu tidak memiliki duplikat, yang artinya dataset kami bersih. Oke pemirsa, jadi untuk data listening berikutnya, project kami tidak memiliki missing value dan juga outlier. Bisa Anda lihat di sebelah kanan saya, di kolom ini mulai dari ID hingga churn itu bernilai 0, yang artinya tidak memiliki missing value. Untuk outlier, kita mendeteksi menggunakan box plot. Di sini terlihat ada box plot tenor, box plot polycharge, dan juga box plot total charge. Visualisasi box plot menunjukkan bahwa tidak adanya outlier yang begitu ekstrim untuk data kami. Oke, berikutnya dataset kami mengalami class imbalance. Bisa dilihat pada bar chart di sebelah kiri saya. Untuk yang no churn itu lebih tinggi dengan 77,5%, sedangkan untuk yang churn senilai 22,5%. Oke pemirsa, untuk tahap berikutnya kita akan lanjut ke tahap data preparation atau persiapan data. Oke pemirsa, jadi kita masuk ke tahap pertama dalam data preparation, yaitu label encoding. Label encoding merupakan teknik dalam machine learning yang mengubah data kategorikal menjadi numerik. Pada dataset kita, sebanyak 16 fitur kategorikal dikonversi menjadi representasi numerik menggunakan label encoder untuk efisiensi komputasi. Oke, pada tahap berikutnya, yaitu fitur scaling. Pada dataset kita melakukan standarisasi fitur numerik menggunakan style scaler untuk menyamakan skala antar variabel tanpa mengubah bentuk distribusinya berdasarkan Wakidah tahun 2025. Oke pemirsa, untuk tahap berikutnya yaitu handling imbalance. Menurut Prakoso tahun 2026 menerapkan teknik SMOD pada data latih untuk menyimbangkan jumlah sampel kelas minoritas atau churn melalui perbuatan sampel sintetis. Bisa kita lihat pada tabel di sebelah kiri ini, sebelum dilakukan teknik SMOD, dataset kita tidak seimbang. Namun setelah diterapkan teknik SMOD, menjadi seimbang. Oke pemirsa, untuk tahap terakhir dari data preparation, yaitu splitting data. Dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih sebesar 80% untuk membangun model dan data uji sebesar 20% untuk evaluasi performa akhir menggunakan skema stratified sampling menurut Anton 2025 dan Prakoso tahun 2026. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan. Jadi apa yang kita bahas itu, kita akan membahas dari hasil yang sudah kita lakukan. Selanjutnya pembahasan yang pertama yang merupakan rekapitulasi performa seluruh model. Dari yang kita lihat, model paling baik itu Random Forest Research CV dengan tes akurasi 0,888 dengan trend tes akurasi 0,97, dimana itu gapnya lebih kecil dibandingkan model lainnya. Contoh model yang gapnya besar itu decision tree baseline. Di sini trend akurasinya 1, tapi tes akurasinya itu 0,85. Gapnya lumayan besar, itu 0,15. Sedangkan progression regression baseline memiliki gap yang tidak memiliki gap, bisa dibilang itu bagus, namun akurasinya lebih kecil. Dan untuk F1 score sendiri dari Random Forest Research CV itu seimbang, yaitu 0,89. Oke, berdasarkan pembahasan sebelumnya, berarti kita dapat simpulin ya bahwa model yang paling bagus itu tuh Random Forest Research CV dengan training akurasi 0,9768 dan testing akurasinya itu 0,888. Meskipun dari kita lihat itu ada indikasi overfitting, namun ini merupakan akurasi yang paling tinggi dibanding dengan model lainnya. Dan base parameter yang ditemukan oleh research CV itu dengan max depth, non, min sample split 5 dan n estimator 100. Berikutnya ini merupakan klasifikasi report 5 model terbaik. Sebelumnya kita bilang model terbaik itu Random Forest Research CV. Oke, jadi kita lihat dari yang precision dulu. Jadi precision itu 87% yang prediksi churn. Artinya dari 100 orang, 87 itu terdeteksi churn, tapi 13-an enggak. Begitu juga dengan recall, 91%. Kemudian dari F1 score itu merupakan gabungan antara precision dan recall. Kalau nilai 0,89 berarti modelnya seimbang, tidak terlalu banyak false alarm, kemudian tidak terlalu banyak pelanggan churn yang terlewat. Berikutnya kita akan menganalisis conversion matrix dari model Random Forest dengan optimasi research CV. Oke,
Yang pertama ada true positif sebanyak 80.028, kemudian ada true negatif 83.650, kemudian false negatif 8.425 dan juga false positif 12.048. Oke, jadi kesalahan jenis false negatif ini berhasil ditekan hingga 8.425. Ini artinya bagus. Kenapa? Merupakan pencapaian penting karena FN adalah jenis kesalahan yang paling merugikan bagi finansial untuk perusahaan. Kemudian ada erosi curve. Jadi dari erosi curve ini menghasilkan 0,9551 yang menurut jurnal Sejabat berdasarkan literatur nilai OC di atas 0,90 dikategorikan sebagai excellence, yang berarti model memiliki probabilitas 95% untuk memberikan skor resiko yang lebih tinggi kepada pelanggan yang benar-benar akan churn dibandingkan dengan pelanggan yang akan bertahan. Berikutnya inovasi dampak SWOT dan juga business review. Penerapan teknik SWOT terbukti menjadi inovasi kunci dalam penelitian ini. Tanpa SWOT, model cenderung mengabaikan kelas minoritas atau pelanggan churn. Menurut Wakila, setelah penyimbangan data, nilai recall pada cluster meningkat secara signifikan. Juga menurut Gusti Ayu juga, optimasi melalui business review memberikan peningkatan akurasi sebesar 0,95 pada algoritma decision tree yang membuktikan bahwa pencarian parameter sistematis sangat efektif untuk meningkatkan reliabilitas model pembelajaran mesin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian hasil. Oke, jadi dari penelitian ini berhasil membangun dan membandingkan 10 model machine learning yang terdiri dari 5 model baseline dan juga 5 model optimasi menggunakan grid search CV untuk memprediksi customer churn pada industri telekomunikasi. Oke, dari 10 model yang sudah kita bandingkan tadi, akhirnya kita mendapatkan satu, yaitu Random Forest Grid Search CV. Kenapa kita memilih ini? Bisa dilihat dari akurasinya, 88,88%. Sangat tinggi, tapi yang bisa dilihat itu bukan cuma akurasinya, tapi juga recall-nya 91%, yang artinya contohnya itu ada dari 100 pelanggan dari model ini tuh bisa menangkap 91 orang. Lalu bisa dilihat juga dari F1 score-nya ada 0,89 dan juga AOC, ROC-nya ada di 0,9551. Oke, selanjutnya rekomendasi teknis. Yang pertama adalah menggunakan one hot encoding untuk meningkatkan kualitas representasi fitur kategorikal. Jadi intinya one hot ini yang sebelumnya kita menggunakan label encoding, dia tuh hanya memberikan identitas seperti angka 0 atau dan sampai angka 3 contohnya. Nah itu tuh malah bisa kayak disalahartikan gitu. Nah makanya dengan one hot encoding ini memberikan identitas pada variabel kategorikal. Lalu yang kedua adanya menambahkan metode SHAP agar hasil prediksi model lebih mudah dijelaskan dan dipahami. Jadi nggak cuman kayak kasih tahu si pelanggan ini tuh bisa bakalan churn, tapi ngasih tahu juga si churnnya itu gara-gara apa. Lalu ketiga, menggunakan metode optimasi lanjutan seperti Optuna atau Randomizer CV untuk meningkatkan performa model. Oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi bisnis. Yang pertama adalah memberikan promo atau insentif khusus kepada pelanggan dengan kontrak bulanan agar lebih loyal. Jadi kita bisa memberikan orang-orang yang biasanya melakukan dengan kontrak bulanan, dia tuh resiko churn-nya lebih tinggi karena mereka merasa per bulannya itu bayar cuma sebulan sekali, mereka jadi kalau mau pergi yang ada ruginya. Jadi kayak kita bisa memberikan kayak kontrak yang per tahun dengan diskon-diskon yang jauh lebih menarik supaya mereka kalau udah beli per tahun itu lebih bisa mempertimbangkan jika mau melakukan churn. Lalu yang kedua itu memantau pelanggan baru pada 10 bulan pertama karena memiliki resiko churn lebih tinggi. Karena orang itu kalau awal-awal pasti butuh adaptasi. Jadi kita tuh dengan orang-orang yang baru 10 bulan pertama kita harus bisa memberikan perhatian yang lebih, kayak nanyain kira-kira ada kurangnya di mana dan lain-lain. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan analisis sentimen pelanggan dari media sosial atau platform digital menggunakan NLP. Jadi NLP ini fungsinya tuh kayak dari banyaknya sosial media, mereka tuh bisa ngeliat komentar-komentar orang, kira-kira si orang ini nih churn-nya gara-gara apa. Jadi nanti si sistem ini langsung dari semua sosial media dijadiin kesimpulan. Jadi kita tuh nggak perlu nyari satu-satu dari si Instagram ke orang tuh alasannya kenapa, Facebook kenapa, YouTube kenapa. Jadi si sistem NLP ini langsung memberikan kesimpulan supaya nanti dari bisnisnya bisa lebih bagus lagi. Oke, sekian hasil dari proyek kami. Salam dari kelompok 5.